Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan 8 ingin memberikan informasi tentang bagaimana sih alur penerimaan kerja di perusahaan Shopee, khususnya di bagian Customer Operation Dispute Team Leader. Oh ya, kami dari kelompok 7 dan 8 beranggotakan 6 orang. Happy watching! Perkenalkan, nama saya Bejado. Saya akan menjelaskan visi misi dari Shopee. Yang pertama ada visi menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Selanjutnya ada misi mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Selanjutnya ada nilai-nilai dari Shopee. Yang pertama ada we serve. Pelanggan selalu benar, lampaui ekspektasi dari pelanggan dan berikan yang lebih dari yang diharapkan. Selanjutnya ada we adapt, mengantisipasi perubahan dan membuat rencana lebih awal, menerima perubahan yang tidak terduga dan tetap melakukannya dengan baik. Yang ketiga ada we run, mempunyai dorongan dari diri sendiri yang kuat untuk menyelesaikan sesuatu, tidak perlu didorong-dorong oleh orang lain, dan selalu memiliki rasa urgensi tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat ada we commit, menjadi orang yang bisa diandalkan, melakukan apa yang kita janjikan akan kita lakukan, memegang standar yang tinggi, tidak mengambil jalan pintas bahkan saat tidak ada yang melihat, berlaku sebagai seorang pemilik, bersikap proaktif mencari cara untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik. Selanjutnya yang terakhir ada we stay humble, mempunyai mentalitas bahwa kita adalah underdog yang masih harus belajar dan terus belajar dari kondisi pasar dan pesaing, menerima bahwa kita tidak sempurna dan tidak akan pernah menjadi sempurna, bekerja keras terlebih dahulu dan merayakan di kemudian hari. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threat. Yang pertama yaitu strength, yaitu kemudahan dalam menginput gambar produk yang dapat dipasarkan di sana. Maksimum hingga 9 gambar dapat diupload secara bersamaan di Shopee. Yang kedua, pada bagian penjualan terdapat fitur yang akan mempermudah penjualan ketika menanti pembayaran produk yang harus dikirim hingga status transaksinya sudah selesai. Yang ketiga, adanya fitur khusus barang diblokir yang dapat memudahkan pengguna ketika ada masalah pada produk yang dijual. Yang keempat adalah fitur varian produk akan mempermudah dan sangat cocok untuk penjualan produk yang memiliki ragam warna, motif, atau ukuran. Kelima, terdapat fitur untuk mengambil foto dari Instagram dan menambahkan hashtag hingga 18 maksimum hashtag. Selanjutnya, aplikasi tersedia untuk Play Store Android dan iTunes Apple. Dan terakhir yaitu saat ini masih banyak program promosi seperti penanggungan ongkos kirim, promosi di halaman depan masih gratis. Analisis SWOT yang kedua yaitu weakness. Terdapat beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu penipuan mudah sekali terjadi dalam online shop. Yang kedua, hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet. Yang ketiga, saingan sangat banyak. 4. Belum adanya undang-undang yang mengatur tentang internet marketing sehingga apabila ada masalah tidak bisa menuntut. 5. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya percaya dengan online shop. 6. Adanya bagian pembeli dan penjual sehingga terkesan tidak efisien dan rumit. Dan yang terakhir yaitu untuk promo ongkos kirim gratis, syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merepotkan. Dan analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunity. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu tren yang selalu berganti membuat online shop lebih mudah beradaptasi karena online shop lebih fleksibel. Yang kedua, teknologi yang selalu baru membuat online shop juga akan terus berkembang. Ketiga, ekspansi bisnis yang sangat global. 4. Selalu tersedia setiap hari 24 jam dan 7 hari.
kelima, perkembangan bisnis yang cepat dan cakupannya luas. Selanjutnya itu promosi yang bisa dilakukan Shopee kapan saja membuat online shop kami akan terus dilihat oleh pelanggan. Dan yang terakhir yaitu banyaknya masyarakat yang gila belanja, terutama belanja online menjadi salah satu kesempatan besar kami. Dan analisis SWOT yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu pesaing yang sangat banyak. Yang kedua, perubahan lingkungan pasar. Ketiga, inovasi produk yang harus selalu dilakukan. 4, tidak ada privacy karena data-data pelanggan akan diketahui untuk keperluan pengiriman. Kelima, banyak mindset yang tetap menganggap belanja online sangat beresiko. Dan yang terakhir yaitu penipu di mana-mana. Kemudian, customer operasional mencakup proses dari awal hingga akhir, mulai dari saat pembeli mencari produk di Shopee hingga saat pembeli menerima produk. Pada customer operasional ini juga, tim menganalisis dan memantau indikator kinerja utama, serta menganalisis jika performa operasional mengalami fluktuasi. Customer operation di perusahaan Shopee memiliki beberapa tugas. Yang pertama, mengembangkan konten pendidikan yang akan digunakan sebagai dasar berbagai konten. Kemudian, mampu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Shopee. Yang ketiga, dapat memastikan semua materi diterbitkan tepat waktu. Kemudian yang keempat, mampu melakukan sesi briefing kecil untuk operasi pelanggan. Serta yang kelima, terlibat dalam menangani masalah dan bug. Persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendaftar di bagian Customer Operation Dispute Team Leader. Yang pertama adalah pendidikan minimal D3. Yang kedua, minimal pengalaman 1 tahun sebagai ketua tim Customer Operation. Yang ketiga, memiliki komunikasi yang baik. Keempat, bisa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Selanjutnya, persyaratan yang harus dipenuhi. Yang kelima, memiliki skill kepemimpinan dan sikap positif. Yang keenam, memiliki motivasi untuk belajar. Yang terakhir, bersedia untuk segera bergabung. Cara mendaftar pada bagian Customer Operation Dispute Team Leader. Yang pertama, mengunjungi situs Shopee karir dengan mengakses di https://karis.shopee.co.id. Selanjutnya, langkah kedua, jika sudah terbuka, pilih menu seluruh negara menjadi Indonesia, Jakarta, kemudian klik cari lowongan. Langkah ketiga, kemudian pilih lowongan pada bagian Customer Operation Dispute Team Leader. Langkah keempat, untuk melihat detail pekerjaan dan persyaratan, klik pada tanda plus. Langkah kelima, selanjutnya klik kirim lamaran untuk melamar pekerjaan bagian Customer Operation Dispute Team Leader. Dan langkah keenam, pada halaman selanjutnya Anda akan diarahkan untuk mengisi form lamaran. Langkah ketujuh, masukkan detail informasi Anda dan upload CV lamaran Anda berupa doc atau docx atau PDF. Langkah ke-8, jika semua persyaratan dan pengisian form sudah terpenuhi, kemudian klik kirim. Langkah terakhir, pendaftaran sudah selesai dilakukan. Selanjutnya ada tahapan seleksi. Pada tahapan seleksi yang pertama ada screening CV atau kurikulum vitae, tes psikotes, wawancara HRD, user interview, dan pengumuman. Pada bagian screening CV, nantinya pelamar akan diminta menuju meja resepsionis untuk mengumpulkan CV-nya. Pada bagian psikotes, pelamar akan dites berfokus pada kemampuan matematika dan penalaran logikanya. Lalu menuju wawancara HRD. Setelah menunggu hasil dari tes psikotesnya, jika pelamar lolos ke tahap wawancara, maka ia akan melanjutkan ke tahap interview HRD. Pada bagian ini, seperti biasa, pelamar akan diminta memperkenalkan diri seperti pada umumnya. Disarankan menggunakan bahasa Inggris nih. Setelah itu, HR akan meminta pelamar melakukan semacam role play, yang intinya HR ingin mengetahui sejauh mana sih communication skill pelamar. Sistem wawancara ini bukan face to face individual, tetapi dalam grup. Makanya disarankan untuk bersikap baik dan respect terhadap sesama, karena kita dinilai bukan cuma dari kemampuan,
Selanjutnya ada guideline wawancara. Pada posisi ini, wawancara yang pertama dilakukan adalah wawancara latar belakang yang dilakukan saat interview dengan HR. Pertanyaan yang biasa diajukan berkaitan dengan biodata, kelebihan dan kekurangan, latar belakang pendidikan, aktivitas yang dilakukan di luar pendidikan, serta pengalaman kerja. Lalu selanjutnya ada guideline wawancara praktik. Wawancara ini dilakukan oleh hiring manager atau biasa disebut dengan wawancara user. Pertanyaan yang biasa diajukan mengenai pertanyaan studi kasus yang berkaitan dengan bagian customer operation. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai posisi customer operation dispute team leader di perusahaan Shopee. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.